Jika kakak tidak merasa keberatan, boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Despiana. Oke, baik Kak Despiana. Perkenalkan, nama saya Nadia. Sebelum Kak Despi kemari, apakah Kak Despi sudah sarapan? Sudah. Oke. Kak Despi kemari atas rekomendasi seseorang atau dapat info dari mana? Saya direkomendasikan dari teman saya. Oke, baik. Sebelum kita memulai proses konseling ini, Kak Despi bisa merilekskan diri terlebih dahulu dengan tarik nafas kemudian hembuskan. Sudah bisa kita mulai proses konselingnya? Bisa, Kak. Sebelum kita mulai proses konseling, Kak Despi harus tahu dulu apa itu konseling. Nah, konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahannya. Kami dari bimbingan dan konseling memiliki beberapa asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana Kak Despiana bebas menceritakan permasalahan apa yang Kak Despi alami tanpa saya bocorkan atau tanpa diketahui oleh pihak lain. Selanjutnya ada asas kesukarelaan di mana Kak Despiana dengan sukarela menceritakan permasalahan apa yang dialami oleh Kak Despiana. Langsung saja. Boleh saya tahu permasalahan apa yang Kak Despiana alami sehingga datang di tempat ini? Beberapa bulan terakhir ini saya merasa cemas, Kak. Merasa cemas seperti apa, Kak? Saya takut jika harus bertemu dengan orang banyak. Saya cemas kalau orang baru yang saya temui itu kedepannya nanti dia akan membenci saya atau tidak suka dengan saya. Apakah dengan posisi seperti ini atau perasaan seperti ini Kak Despiana merasa kurang nyaman atau ini berlebihan menurut Kak Despiana? Iya, saya kurang nyaman dengan hal ini karena saya baru mengalami hal ini, dan karena saya merasa cemas jika bertemu orang banyak, jadi saya lebih banyak mengurung diri di rumah. Oke, Kak Despiana, salah satu contoh kepribadian yang sehat adalah tidak kurang atau tidak lebih dalam menanggapi sesuatu. Jadi jika Kak Despiana sudah seperti ini, sudah berlebihan dalam menanggapi sesuatu, berarti Kak Despiana sedang mengalami gangguan kecemasan. Nah, ada beberapa faktor gangguan kecemasan, yaitu salah satunya faktor riwayat trauma di masa lalu. Apakah Kak Despiana punya riwayat trauma di masa lalu? Kalau trauma tentang masa lalu itu sebenarnya baru terjadi beberapa bulan ini, Kak, dan itu yang menyebabkan saya seperti ini. Ini masih awal masuk masa kuliah, Kak. Jadi saya bertemu dengan orang-orang baru dan lingkungan baru. Kemudian saya punya satu teman lalu, kami sering sama-sama, namanya itu sama-sama. Tapi tidak tahu dan alasan yang jelas seperti apa, dia tiba-tiba tidak suka dan membenci saya. Dan itu yang membuat saya cemas untuk bertemu dengan orang baru. Oke, baik. Adakah jika Kak Despiana merasa cemas atau merasa ada di lingkungan sekitar, adakah tanda atau gerakan yang Kak Despi rasakan? Jika saya merasa cemas, getaran jantung saya itu saya rasa itu tidak normal, dan itu yang membuat dada saya sakit dan merasa sulit bernafas. Oh ya, berarti benar Kak Despiana sedang mengalami gangguan kecemasan atau cemas yang berlebihan. Sebelum kita lanjut, boleh Kak
Desviana sekali lagi merilekskan diri dengan menarik nafas, kemudian hembuskan. Kemudian Kak Desviana pejamkan mata, tersenyum dan membayangkan apa yang Kak Desviana sukai. Sudah? Sudah. Apakah sekarang Kak Desviana merasa sedikit lega? Iya. Oke, baik. Di sini saya bisa simpulkan bahwa Kak Desviana sedang mengalami gangguan kecemasan atau kecemasan yang berlebihan. Nah, itu diakibatkan oleh faktor riwayat trauma di masa lalu. Di sini Kak Desviana punya dua pilihan, yaitu yang pertama Kak Desviana ingin tetap seperti ini mengurung diri di rumah, atau Kak Desviana akan mulai berbaur dengan orang di sekitar Kak Desviana. Tentu saja saya ingin berbaur seperti dulu lagi Kak. Saya ingin mengenal dan berteman dengan banyak orang. Bagus. Pilihan yang tepat Kak Desviana. Saya berharap Kak Desviana bisa lebih baik lagi ke depannya. Semangat dan sukses selalu. Terima kasih Kak. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Kak Desviana setelah melakukan proses konseling ini? Saya merasa cukup lega karena telah menceritakan permasalahan saya kepada Anda. Oke, baiklah, karena waktunya juga sudah habis, sekali lagi saya tanyakan, apakah masih ada yang ingin diceritakan? Tidak. Oke, baik. Terima kasih Kak Desviana. Sampai di sini dulu proses konseling kita hari ini. Terima kasih Kak Desviana karena sudah datang dan mempercayakan saya untuk menjadi konselor Kak Desviana. Sampai di sini dulu proses konseling kita.